Wanita kaya itu masuk ke toko untuk mencari kekasihnya, namun yang dilihatnya membuatnya terpaku. Kekasihnya sedang bercanda akrab dengan karyawannya. Suasana yang semula penuh tawa seketika berubah kaku. Pria itu buru-buru berkata bahwa mereka hanya sedang merayakan sesuatu, dan gadis itu ikut menambahkan bahwa semuanya hanya lelucon. Wanita itu terlihat sangat tenang. Dengan senyum ramah, ia justru mengajak gadis itu makan malam bersama. Ia berusaha menolak dengan alasan harus menjaga toko, tapi kebetulan ada teman yang datang menggantikannya. Akhirnya, mereka pun berangkat bersama. Di restoran mewah, manajer menyambut hangat, lalu bersikap dingin saat melihat gadis itu yang berpakaian lusuh. Ketika memesan, gadis itu tampak kesulitan membaca menu, membuat wanita kaya menertawakannya. Ia lalu berbicara tentang anggur mahal dan meminta kekasihnya menuangkan minuman, seolah ingin menunjukkan siapa dirinya. Suasana makan menjadi canggung. Selesai makan, wanita itu menggandeng tangan kekasihnya, sementara gadis itu tertinggal di belakang. Tak lama, pria itu menerima telepon dari toko dan berbicara keras, membuat wanita itu risih dan berpura-pura tak mengenalnya. Setelahnya, ia menawarkan untuk mengantar, tapi ditolak. Tak lama, seorang pria kaya datang menjemput sang wanita. Melihat itu, kekasihnya hanya bisa diam dengan perasaan tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, media datang ke toko untuk mewawancarai gadis itu karena terpilih sebagai pegawai terbaik bulan ini. Reporter meminta mereka berpose bersama, bahkan berfoto dalam posisi mesra untuk promosi. Ia sempat menolak, tapi akhirnya setuju setelah dijanjikan foto itu tidak akan dipublikasikan. Namun malamnya, foto itu justru diunggah ke media sosial. Pria itu panik dan mencoba menghubungi kekasihnya, tapi tak dijawab. Sementara itu, wanita kaya itu melihat foto tersebut dan melampiaskan amarahnya dengan minum. Ketika pria itu datang, ia melihat wanita itu pulang diantar oleh pria lain. Pacarnya terlihat manja dan tertawa, membuat hatinya perih. Ia teringat bahwa selama 3 tahun bersama, ia tak pernah diundang ke rumahnya. Tapi pria kaya itu bisa masuk. Sementara itu di toko, gadis yang tadi jadi pegawai terbaik tiba-tiba dipukul dari belakang hingga pingsan. Beruntung pria itu datang dan membawanya ke rumah sakit. Dokter mengatakan tidak ada luka parah di kepala, tapi usus buntunya pecah dan harus dioperasi segera. Di sisi lain, ibu dari wanita kaya itu diam-diam menyelidiki latar belakang pria tersebut. Ia datang ke toko berpura-pura menjadi pelanggan besar dan meminta barang dikirim ke rumahnya. Ayah pria itu menerima pesanan dengan bangga. Ketika pria itu mengantar sendiri, ia terkejut melihat alamatnya adalah rumah kekasihnya. Begitu masuk, ibunya menyambut dengan dingin dan sengaja memberinya tip di depan sang putri untuk mempermalukannya. Yang lebih menyakitkan, sang kekasih hanya diam tanpa membela. Setelah ia pergi, ibu sang wanita memerintahkan pelayan membuang semua barang yang dibeli. Barulah setelah itu, sang wanita menelpon kekasihnya, meminta maaf atas sikap ibunya. Pria itu menjawab bahwa ia baik-baik saja, namun matanya yang berkaca-kaca menunjukkan sebaliknya. Ia mengingat semua penghinaan yang diterimanya. Pria itu akhirnya mengerti, selama ini dirinya tak pernah dianggap setara. Air matanya jatuh perlahan, bercampur dengan dinginnya angin malam.